Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan penghitungan ankle brachial index atau ABI. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Saya Diva Putri Anggita sebagai perawat. Dan Adi Stiviani sebagai pasien. Saya Nadia Salsabila sebagai keluarga pasien. Alfatul Hanifah sebagai pengisi suara. Saya Diakonia Dewi sebagai pengisi suara. Saya Citra. Saya Olivia Malasari. Saya Asyifa. Kami sebagai pembuat materi. Saya Ali sebagai kameramen. Saya Aini Saya Fitriana sebagai editor. Sebelum mengetahui bagaimana cara pemeriksaan ankle brachial index, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari ankle brachial index itu sendiri. Nah, pengertian dari ankle brachial index sendiri merupakan prosedur pemeriksaan diagnostik sirkulasi ekstremitas bawah untuk mendeteksi kemungkinan adanya peripheral artery disease atau PAD dengan cara membandingkan tekanan darah sistolik tertinggi dari kedua pergelangan kaki dan lengan, menurut Bryan dan Nix 2006. Nah, sedangkan menurut Sachs et al. 2003, ankle brachial index atau ABI yang pada prinsipnya sama dengan tekanan darah yang merupakan hasil perkalian antara curah jantung dengan tahan perifer. Sehingga pada pasien diabetes mellitus yang mengalami ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, apabila tahanan darah perifer dan curah jantungnya meningkat, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah juga. Ankle brachial index atau ABI ini dikatakan normal apabila tekanan darah kaki sebanding dengan tekanan darah brachial dan sebagai indikator bahwa aliran darah ke perifer termasuk kaki efektif. Ankle brachial index memiliki tujuan utama. Yang pertama yaitu men-screening pasien yang mengalami infusyensi arteri. Yang kedua, mengetahui status sirkulasi ekstremitas bawah dan risiko luka vaskular. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi tindakan lebih lanjut. Sedangkan tujuan menurut Triana Parkin 2008, pengukuran ABI dilakukan untuk penilaian yang holistik dalam beberapa keadaan, antara lain yang pertama sebagai bagian dari pengkajian penyeluruh pada ulserasi kaki, kedua kekambuhan dan ulserasi kaki, yang ketiga sebelum dimulainya dan tetapi kompresi atau penekanan, yang keempat warna atau temperatur kaki berubah, yang kelima bagian dan pengkajian yang terus-menerus atau kontinu, yang keenam pengkajian dan penyakit vaskuler perifer, dan yang terakhir untuk monitor perkembangan dan penyakit. Sebelum kita melakukan tindakan pemeriksaan ankle brachial index, kita perlu mempersiapkan beberapa alat. Yang pertama yaitu sphygmomanometer lengkap dengan manset. Yang kedua yaitu portable Doppler dengan frekuensi 8-10 MHz atau gunakan Doppler berfrekuensi 5 MHz jika terdapat bengkak luas di area ankle. Yang ketiga, gel untuk mempermudah transmisi pemeriksaan ultrasound. Yang keempat, alkohol pad untuk membersihkan Doppler. Yang kelima, tisu atau lap untuk membersihkan gel yang menempel pada kulit pasien. Dan yang terakhir yaitu kertas dan alat tulis untuk mencatat hasil pengukuran. Selanjutnya, periksalah peralatan secara seksama, termasuk kualitas baterai Doppler. Gantilah peralatan jika terdapat kerusakan atau tidak layak pakai. Yang kedua, pilih ukuran lingkaran manset yang tepat, yaitu harus secara sempurna melingkari lengan atas dan kaki bawah pasien. Manset harus dapat menutupi 80% lingkar lengan atas dan 40% lingkar betis. Biasanya manset dengan lebar 12 cm dipergunakan untuk lengan dan manset 10 cm untuk kaki. Yang ketiga, menyiapkan manset ukuran ekstra yang mungkin dibutuhkan untuk pasien dewasa, yaitu manset berukuran lebar 14 cm.
Ankle brachial index memiliki indikasi dan kontraindikasi. Untuk indikasinya meliputi yang pertama yaitu screening, yang kedua penegakan diagnosis, yang ketiga yaitu pedoman terapi, yang keempat penentuan prognosis, yang kelima yaitu kasus peripheral artery disease atau PAD seperti claudication intermittent. Yang keenam, dianjurkan pada pasien DM tipe 2 terutama yang memiliki faktor risiko seperti merokok, obesitas, dan tingginya kadar trigliserida dalam darah berdasarkan hasil laboratorium menurut Bryan dan Nix 2006. Nah, sedangkan kontraindikasinya meliputi yang pertama pada penyakit deep vein thrombosis atau DVT, yang kedua terdapat kerusakan ekstremitas atas atau bawah, yang ketiga selulitis, yang keempat ulcerasi kronis di daerah pergelangan kaki. Rumus dari pengukuran ankle brachial index sendiri yaitu sistolik tertinggi arteri dorsalis pedia atau tibia posterior per nilai tertinggi sistolik arteri brachialis lengan kanan atau kiri. ABI memiliki nilai normal antara 0,9 sampai 1,3. Untuk keterangannya, jika hasil tidak akurat, dianjurkan untuk pemeriksaan penunjang seperti oksigen transkutan, pengukuran tekanan segmental, USG, duplex, CT scan, magnetic resonance angiography di area ekstremitas. Dan sedikit penjelasan tentang ankle brachial index atau ABI. Selanjutnya akan kami tampilkan video pemeriksaan ankle brachial index. Persiapan alat. Yang pertama ada sphygmomanometer dan stetoskop. Yang kedua ada portable Doppler. Yang ketiga ada gel. Yang keempat ada kertas dan alat tulis. Yang kelima ada alkohol swab. Dan yang terakhir ada tisu. Selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Pradika yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Jadi di sini saya akan mengukur ankle brachial index dari Ibu Sasrina. Sebelumnya saya cek dulu ya Bu. Bisa disebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Namanya Sazrina Dwi Stiviani. Untuk tanggal lahirnya Bu? 25 April. Ya baik, benar ya Bu. Jadi dari data rekam medis yang saya dapatkan, Ibu Sasrina ini kemarin didiagnosis ada DM ya Bu. Ya, jadi di sini saya akan mengukur ankle brachial index dari Ibu Sasrina. Itu tuh adalah pengukuran sirkulasi perifer dari Ibu Sasrina di kaki. Nah, itu nanti untuk prosedurnya, nanti saya akan mengukur tekanan darah Ibu Sasrina seperti biasanya di lengan, tapi juga ada ditambah dengan mengukur tekanan darahnya juga di kaki. Untuk waktunya 5-10 menit, bertempat di sini saja. Apakah Bu Sasrina bersedia? Iya, bersedia sih. Baik, kalau begitu saya persiapkan alat dan tempatnya terlebih dahulu ya Bu. Untuk keluarganya bisa menunggu di sini satu orang atau yang lainnya nanti aja masuknya ya. Baik, Sus. Iya. Baik Bu, saya mulai ukur tekanan darahnya ya. Mas. Lemes saja ya, relax ya. Nanti kalau ada yang sakit atau kayak menyengat gitu di tangannya, ditahan ya, jangan ditarik ya.
Baik, untuk tekanan darah yang di lengan atas itu ada 110/70 ya Bu. Selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah yang di kaki ya. Misi saya buka ya Bu, saya ukur yang di kaki ya. Diangkat Bu kakinya, iya. Untuk tekanan darah yang di kaki ini 105/60 ya Bu. Baik Ibu, jadi untuk angka ankle brachial indexnya Bu Sasrina ini tadi hasilnya 105/110 ya Bu, jadi hasilnya 0,94 dan itu masih dalam range normal. Normalnya sendiri itu di angka 0,9 sampai 1,3 ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sus. Baik, kalau begitu saya bereskan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Iya. Baik Ibu, untuk tindakannya sudah selesai ya. Jadi tadi kan untuk angka ankle brachial indexnya Bu Sasrina tadi kan 1,04 dan itu masih batas normal, masih dalam batas normal. Jadi itu bisa dipertahankan ya Bu. Untuk konsumsi makanannya bisa diatur lagi biar untuk sirkulasi perifernya itu juga baik. Kemudian juga bisa rajin olahraga Bu, seperti jalan kaki, berenang ataupun bersepeda. Tapi ketika Ibu jalan kaki itu nanti dipastikan saat jalan kaki itu menggunakan alas kaki ya. Jangan sampai ketika jalan kaki itu nggak pakai alas kaki, itu akan sangat berbahaya. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sus. Oh ya, baik, kalau tidak ada ditanyakan, saya tinggal terlebih dahulu. Nanti saya balik lagi ke sini untuk memberikan injeksi obat kepada Ibu Sasrina. Kalau begitu saya tinggal. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Terima kasih, Sus.